Mohamed Salah gagal di Chelsea, tapi bisa bersinar bersama Klopp. Fabinho dan Jordan Henderson. Dua pemain ini adalah muka Liverpool. Kalau fans-fans Liverpool mengingat masa-masa kejayaan mereka di tahun 2018, 2019, saat mereka memenangkan Champions League dengan sangat dramatis. Mereka membalikan keadaan. Saat itu ketinggalan 3-0 dari Barcelona di semifinal. Dan akhirnya membalikan keadaan menjadi 4-0 di leg kedua di Anfield saat itu. Dan akhirnya memenangkan Premier League di 2019-2020. Mereka pasti akan mengingat jasa Fabinho dan Jordan Henderson. Dua pemain ini adalah dua pemain kunci Liverpool di masa kejayaan mereka. Mereka sangat penting. Mereka adalah motor serangan Liverpool. Mereka nggak bisa dilupakan begitu saja. Tapi sayangnya buat Liverpool, mereka kehilangan 2-3 pemain kunci ini. Fabinho, Henderson, dan Thiago Alcantara. Itu kelihatan dari musim lalu. Oke, ketiga pemain ini sudah kelihatan tidak bisa mengikuti ritme, kecepatan Premier League. Jordan Henderson umurnya 33. Thiago Alcantara sering cedera. Fabinho walaupun umurnya 29, dia sudah mengalami penurunan drastis. Sebetulnya ini agak sedikit mengejutkan ya. Biasanya umur 29 itu baru memasuki masa primanya. Ini mengejutkan semua fans Liverpool. Kenapa Fabinho bisa mengalami penurunan di mana di umurnya sekarang ini seharusnya dia itu baru memasuki puncak karirnya. Ini sangat mengejutkan buat semua fans Liverpool. Tapi itu yang terjadi. Itu juga yang sangat disayangkan oleh Liverpool. Karena ketiga pemain ini, pemain kunci Liverpool, motor serangan, mereka itu bermain di posisi yang sangat penting. Mereka yang bertugas dalam melakukan pressing, dan juga ketika mereka sudah merebut bola, mereka adalah penyuplai bola-bola ke sayap, ke pemain-pemain kilat, seperti Mohamed Salah, Luis Diaz, dan juga Sadio Mane di beberapa musim terakhir itu. Mereka adalah pemain kunci. Dan ketiga-tiga pemain ini mengalami penurunan dalam waktu yang berbarengan seperti itu, seperti musim lalu. Apa yang akan terjadi? Liverpool langsung kehilangan rohnya. Jadi itu sudah pasti. Liverpool harus melakukan regenerasi di bagian midfield ini. Dan kelihatannya Fabinho dan Henderson mereka akan pindah ke Arab Saudi. Thiago Alcantara juga diisukan akan pindah dari Liverpool ke tim lain. Masih belum tahu di mana. Tapi ketiga pemain ini akan pindah dari Liverpool. Dan Liverpool sudah bergerak cepat dengan pembelian-pembelian barunya. Seperti Alexis McAllister dan Dominic Szoboszlai. Alexis McAllister, pembelian 35 juta dari Brighton. Ini adalah pembelian yang sangat bagus ya. Salah satu deal terbaik di bursa transfer kali ini. Karena harganya yang murah dan dia juga memiliki profil pemain yang sangat mirip dengan Thiago Alcantara. Bentuk badannya nggak terlalu besar, posturnya nggak terlalu tinggi, tapi dia memiliki teknik yang bagus dalam soal mengontrol bola, melakukan dribble, dan juga umpan-umpan lambungnya. Ini sangat diperlukan di bagian midfield Liverpool. Dan juga ada Dominic Szoboszlai. Mungkin agak sedikit berbeda dengan Alexis McAllister. Dia lebih ke box to box ya, yang lebih bermain fisik. Alexis McAllister itu lebih elegan, tapi kalau Szoboszlai itu lebih mirip seperti enforcer. Nah, tugas dari kedua pemain ini, mereka harus bisa menggantikan tiga pemain kunci Liverpool, Fabinho, Henderson, dan juga Thiago Alcantara. Ketiga pemain ini memang benar, mereka sudah mengalami penurunan, tapi kita tidak bisa pungkiri lagi, mereka itu adalah muka Liverpool dalam beberapa musim terakhir ini. Dan beberapa musim terakhir ini bukan musim-musim biasa ya. Ini adalah masa kejayaan Liverpool, di mana mereka itu sudah memenangkan Champions League, Premier League, FA Cup, dan juga Carabao Cup. Mereka sudah memainkan peran yang penting dalam masa kejayaan Liverpool. Nah, itu yang akan menjadi pertanyaan selanjutnya untuk Alexis McAllister, Szoboszlai, dan juga Romeo Lavia kalau dia jadi ke Liverpool. Apakah mereka bisa meneruskan identitas lama Liverpool sebagai tim yang agresif, yang bisa mengintimidasi lawan, bukannya mereka yang diintimidasi.
Karena kalau kita lihat di musim lalu, mereka itulah yang menjadi tim olok-olok, ya, yang diolok-olok sama tim lawan. Karena mereka itu kehilangan rohnya di bagian midfield. Jadi kita harus lihat ya, Liverpool sebagai satu klub ya, mereka itu mengandalkan energi dari semua fansnya ya. Kita sudah lihat bagaimana dampak atmosfer stadium bisa memengaruhi permainannya Liverpool. Ketika mereka ketinggalan 3-0 dari Barcelona, siapa yang bisa membantu mereka memenangkan pertandingan itu? Fansnya. Ketika Barcelona datang ke Anfield, mereka langsung merasa terintimidasi. Mereka merasa tidak nyaman. Karena fansnya tahu Liverpool itu punya agresif yang sangat unik, sangat berbeda, yang bisa memberikan perbedaan. Mereka yakin bisa menang 4-0 dengan gaya mereka. Gegen pressing mereka. Itulah Liverpool yang sejati. Dan sekarang mereka akan kehilangan identitas itu. Karena Fabinho dan Henderson sudah pergi. Apakah McAllister dan Dominic Szoboszlai bisa menggantikan peran mereka ini? Tapi kalau kita lihat dari sejarah ya, gue itu nggak ada keraguan. Jurgen Klopp itu bisa melakukan regenerasi baru. Ya. Dia itu tidak terpaku dengan pemain lama. Dia bisa menggantikannya dengan pemain baru. Karena dia sendiri mengenali jati dirinya sebagai seorang pelatih itu apa. Dia adalah bapaknya gegen pressing. Dia tahu dia ingin memainkan heavy metal football. Itu yang dia ingin mainkan. Dan ketika dia sudah tahu identitasnya, dia tinggal memilih pemain mana yang cocok dengan gaya bermain seperti ini. Di Borussia Dortmund, dia sudah membesarkan nama Robert Lewandowski, Ilkay Gundogan. Dua pemain yang sebetulnya biasa-biasa aja ya sebelumnya. Tapi karena Klopp, dia berubah menjadi pemain superstar. Ketika Klopp datang ke Liverpool, hal sama juga terjadi. Sadio Mane didatangkan dari Southampton. Mohamed Salah gagal di Chelsea, tapi bisa bersinar bersama Klopp. Bobby Firmino dari Hoffenheim. 3 pemain yang sebetulnya nggak terkenal sebelum Klopp, tapi karena andilnya Klopp, mereka ini bisa melonjak. Itu karena Klopp bisa menempatkan mereka ke posisi yang tepat. Mereka diberikan peran yang cocok dengan kualitas mereka. Jadi sebetulnya pemain bagus itu bisa aja pemain yang biasa-biasa aja, tapi ditaruh di klub yang tepat dengan pelatih yang tepat juga. Jadi sekarang tantangan baru Liverpool itu adalah apakah mereka bisa melakukan regenerasi baru. Jurgen Klopp, kita bisa lihat dari sejarahnya, kita nggak bisa meragukan. Ya, Klopp pasti bisa menemukan pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Walaupun kalau kita lihat dari profil pemain-pemain seperti Kevin Thuram, Romeo Lavia, Florentino Luis, profil pemain ini sebetulnya profil pemain yang hanya memiliki potensi ya. Pemain yang sangat muda. Jadi ada sedikit keraguan apakah mereka itu bisa membawa Liverpool ke masa kejayaan selanjutnya. Tapi kita harus balik lagi. Kita harus percaya dengan Jurgen Klopp sebagai seorang pelatih. Dia dalam 10 tahun terakhir ini, kemana dia pergi ya? Ke Dortmund atau ke Liverpool, dia selalu sukses. Membina pemain-pemain yang sebetulnya bukan pemain superstar. Tapi mereka dibentuk oleh Klopp menjadi pemain yang sangat sukses. Itulah kejeliannya Jurgen Klopp. Dia mengenali style apa yang dia ingin mainkan. Dan dia tahu pemain spesifik apa yang cocok dengan style tersebut. Jadi walaupun Romeo Lavia ya, pemain umur 19 tahun ini ya, mungkin lebih berbekal potensi daripada pengalaman. Saya yakin Jurgen Klopp ini bisa membentuk pemain ini sesuai dengan kebutuhan Liverpool. Umurnya 19. Dia memiliki teknik yang sangat tinggi. Energinya sangat bagus. Staminanya kuat. Sangat cocok dengan intensitas Liverpool. Ini bisa kelihatan. Jurgen Klopp ingin melakukan regenerasi heavy metal footballnya. Dan ini akan dimulai dengan pembangunan skuad dengan pemain-pemain muda. Seperti mungkin Romeo Lavia yang mungkin akan datang ke Liverpool. Dan juga Alexis McAllister. Umurnya 23.
memiliki teknik yang tinggi. Dominik Szoboszlai, umurnya 22, dan bersifat box to box. Mereka akan menjadi masa depan Liverpool. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Coba kasih komen di bawah, apakah kalian merasa kepergiannya Jordan Henderson dan Fabinho, Liverpool akan kehilangan rohnya dan akan ngedrop lagi musim ini seperti musim lalu? Atau kalian merasa Alexis McAllister, Dominik Szoboszlai bisa langsung membangkitkan Liverpool? Coba kasih komen di bawah. Pasti komen ini akan saya baca. Dan terakhir, jangan lupa kasih like dan subscribe karena ini pastinya akan sangat membantu ya algoritma channel ini. Oke, sampai di sini aja video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.